Aku sangat Semuanya. menikmati momen-momen fase-fase dalam kehidupan dari mulai jadi model, bahkan pernah jadi ekstras juga, dibayar 25.000 gitu awalnya. Oh seneng gitu, kayak semuanya tuh pengalaman seru sih buat aku dan jadi menambah wawasan. Terus aku juga jadi nggak bosen ya, jadi mencoba berbagai bidang gitu. Terus kalau ditanya kenapa awet tua apa awet muda gitu kan, Awet itu muda semua- lah. semuanya Muda tuh keluarnya banget. dari inner beauty ya, dari Benar. hati ya. Luar Kalau dan kita dalam. menjalankan kehidupan itu penuh dengan ikhlas, segala sesuatu dijalankannya tidak ngoyo, ikhlas, happy aja. Happy aja. Dan benar. kita punya hati yang bersih, tidak syirik, tidak dengki. Terutama penyakit-penyakit hati itu harus dihapuskan, dihilangkan. Jika memang laki-laki mencintai kamu, maka dia akan mengejarmu walaupun dia harus melawan satu dunia gitu. Oke, halo guys, balik lagi nih di Bincang Bintang bersama aku Tasya. Kali ini kita kedatangan dua aktris cantik. Halo Kak Halo, Titi Tasya. Kamal. Halo Ibu Halo. Jenny Rahman, welcome to Tablet Bintang. Halo Tablet Bintang. Tepuk tangan dulu guys. Makasih udah diundang sini. Sama-sama, makasih juga udah mau dateng loh, sibuk-sibuk. Ini juga udah bisa kita lihat ya bajunya, promo film. Nggak sabar, ya ampun. Apa kabar Kak Titi Kamal? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Berarti ini promo ke berapa Kak? Tablet Ini Bintang nih. kita udah ke beberapa Media ya? Iya, udah ke beberapa media, sama kita udah berapa nobar-nobar juga di Solo sama Jogja ya, Bu ya. Oh udah Ya. nonton duluan ya? Udah kita Oh, seru nobar-nobar. Oke, sebelum kita masuk ke promo filmnya, boleh kita tanya-tanya dulu ya kesehariannya nih. Kak Titi Kamal kan sibuk sebagai aktris, juga Ibu Jenny Rahman juga aktris, ibu rumah tangga juga nih. Gimana sih kalian membagi waktu di tengah kesibukan ini? Mungkin Kak Titi Kamal dulu boleh? Ngebagi waktunya, iya tetap sih keluarga prioritas ya nomor Iya, satu. pasti. Cuma memang aku dikasih privilege sama suami, dibolehin untuk Berkarir. berkarya juga kan. Jadi itu merupakan salah satu me time-nya aku sebagai istri gitu, bisa berakting gitu, karena acting tuh kayak semacam terapi buat aku, buat biar aku seneng aja kalau bisa berkarya, memerankan karakter-karakter gitu. Jadi kalau sama keluarga tuh weekend udah pasti sama mereka gitu. Cuma memang kalau untuk kayak spesial kayak gini nih, kalau ada syuting atau apa, ya aku boleh sih diizinin. Cuma emang paling banyak waktunya harus sama keluarga. Sama keluarga. Pokoknya prioritasnya tetap Prioritas tetap keluarga. keluarga. Gitu. Untuk kedua anak Kak Titi Kamal nih, ada nggak sih protesnya kayak mama kok kerja terus? Gitu. Oh iya, kadang tuh yang kecil pengen terus ikut-ikut gitu. Cuma aku bilang kan kamu Yang udah Kai ya? sekolah kan. Iya Kai, dia udah sekolah jadi dulu tuh emang sering banget ikut ke lokasi gitu. Kalau misalnya aku lagi syuting, walaupun di kamar, di rumah tuh, di kamar tuh ada khusus buat anak-anak main game gitu di kamar gitu-gitu. Aku bikinin yang nyaman juga buat mereka dan mereka ikut. Tapi ya sekarang karena udah pada sekolah gitu ya, jadi Susah juga ya kadang mereka ikut-ikutan. aku mau ikut, iya nanti pas lagi libur panjang gitu kalau pas syuting. Seru banget nih. Untuk Ibu Jenny Rahman sendiri nih, gimana sih Bu membagi waktunya aktris, ibu rumah tangga gitu, di tengah kesibukan Ibu Jenny? Bisa-bisa aja sih sejauh kita tidak ngoyo ya. Bisa ngoyo. Dan bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Karena dalam satu hari itu aja kan kita harus juga bisa mengatur waktu istirahat, Bener. waktu kerja dan waktu kerja, istirahat ya buat me time juga gitu kan. Nah film tuh kadang-kadang juga nggak mengenal waktu me time kita gitu kan. Tapi itu sebuah konsekuensi sih. Sejauh kita bisa menjalankannya dengan senang hati, Enjoy dengan ya. ikhlas, enjoy aja. Nah, Kak Titi Kamal dan Ibu Jenny Rahman kan bisa dibilang masuk ke dunia entertain udah cukup lama gitu ya. Sepak terjangnya tuh udah lama banget gitu di dunia hiburan. Ada nggak sih perbedaan tentang dunia entertain sekarang dan masa kalian yang dulu gitu? Pasti sih, kalau dulu itu kan zamannya masih, kalau Bu Yeni mungkin lebih ini lagi ya, lebih beda lagi dari mulai alat-alatnya. Kalau aku juga dulu ngalamin dari mulai pakai kamera seluloid, yang kalau misalnya kita salah sedikit gitu, take berkali-kali itu beban karena kan kameranya mahal ya gitu ininya. Apa sih istilahnya? Pita filmnya gitu. Jadi kita harus latihan berkali-kali tuh biar nggak salah gitu. Terus udah gitu, sekarang kan udah kayak zaman digital gitu. Serba canggih ya. Kalau misalnya dulu kan kalau kita nonton film Janji Joni gitu, dia nganterin buat nonton Negatifnya. terbatas gitu kan untuk bisa nonton gitu. Sekarang kan bisa lebih
luas lagi nih, layar-layar bioskopnya tuh lebih banyak gitu. Jadi emang banyak perbedaan-perbedaannya sih. Terus dari segi dari segi teman-teman, lawan main, segala macam juga udah berubah sekarang, udah banyak regenerasi juga Banyak gitu. wajah-wajah Jadi baru. wajah-wajah baru. Jadi kita tuh kayak semakin rame, semakin seru, semakin bertemu, semakin menambah wawasan sih pastinya gitu. Bertemu dengan director-director baru. Jadi benar. kayak wah, seneng sih bisa tetap berkarya di sini tuh, bersyukur banget sih gitu, bisa mengenal berbagai generasi gitu. Bisa saling adaptasi sama Gen Z juga ya sekarang. Iya, kayak gitu. sekarang juga bisa berkenalan sama Ibu Yeni juga berkah juga buat aku. Jadi banyak pengalaman ya Bu ya, dengar cerita-cerita Ibu dulu gitu. Terus bisa dapat wawasan dari segi acting sama Ibu, bisa belajar juga. Jadi ya. jadi ya seneng lah setiap hari bertemu dengan orang baru gitu, nambah wawasan. Nah, tadi kan Kak Titi Kamal seneng nih ketemu Ibu Jenny Rahman. Kalau Ibu Jenny Rahman sendiri sekarang merasakan gimana dunia entertain yang dulu sama yang sekarang itu gimana sih? Sangat appreciate juga dengan generasi yang sekarang, pinter-pinter, jago-jago, kreatif, dan berbedanya dengan era saya. Sekarang ini kan udah digital kan, jadi kita langsung direct sound, kita acting, moodnya sama dengan suaranya. Kalau dulu kita masih pakai sistem dubbing. Jadi film selesai produksi masih 2-3 bulan lagi setelah di lab, kita harus mengembalikan mood kita, ekspresi kita, feeling kita untuk bisa kita menyampaikan suara kita sesuai dengan sama persis sama ekspresi adegannya kita. Ya. Belum harus lip sync lagi kan. Jadi kalau sekarang lebih mudah sih, dan filmnya harus lebih bagus dong dari dulu. Iya, bener dong. Film Tabayun ini. Nah, Kak Titi Kamal kan pernah jadi model, pernah aktris, pernah penyanyi, juga pernah bahkan merambah bisnis woman nih sekarang nih. Kira-kira Kak Titi Kamal suka yang mana sih? Wah, kalau aku sih semuanya ya. Aku sangat menikmati momen-momen fase-fase dalam kehidupan, dari mulai jadi model, bahkan pernah jadi ekstras juga, dibayar 25.000 gitu awalnya. Oh, seneng gitu, kayak semuanya tuh pengalaman seru sih buat aku dan jadi menambah wawasan. Terus aku juga jadi nggak bosen ya, jadi mencoba berbagai bidang gitu. Yang tadinya aku mikir aku nggak bisa nyanyi, ya tetap nggak bisa juga sih, cuma dadakan. Ya lumayan gitu, ternyata diterima masyarakat luas ya. Jadi seneng gitu, nggak nyangka bisa explore bakat-bakat gitu. Tapi kalau suami support semuanya juga atau ada yang yaudah kamu bisnis kalau woman aja deh? Kalau suami support sih semuanya, asal aku tahu diri juga ya, udah dikasih kepercayaan untuk berkarya, tapi jangan jadi lupa waktu. Benar. Gitu. Jadi tetap prioritas keluarga nomor 1. Itu yang penting, mau kamu berkarir dimanapun, keluarga harus tetap nomor 1. Tetap, jadi harus tahu prioritas gitu. Benar banget nih. Nah, untuk Ibu Jenny sendiri nih di usia sekarang masih terlihat sangat muda nih, dan ketemu kayak generasi kita nih, Gen Z nih. Apa sih Bu rahasianya masih tetap eksis di dunia entertain? Saya termasuk tipe perempuan yang nggak terlalu neko-neko dalam merawat diri ya. Mungkin kalah canggih deh dengan anak-anak sekarang. Saya masih wanita zaman dulu kali ya. Malas ke salon, malas ke facial segala macam. Peralatan muka kalau nggak kepaksa banget tuh enggak gitu kan. Terus kalau ditanya kenapa awet tua apa awet muda gitu kan. Awet itu muda lah. Semuanya Muda tuh keluarnya banget. dari inner beauty ya, dari hati ya. dan Kalau kita dalam menjalankan kehidupan itu penuh dengan ikhlas, segala sesuatu dijalankannya tidak ngoyo, ikhlas, happy aja, dan kita punya hati yang bersih, tidak syirik, tidak dengki, terutama penyakit-penyakit hati itu harus dihapuskan, dihilangkan, dan kita berpegang teguh kepada kekokohan iman kita ya. Insya Allah itu akan tercermin dari wajah kita. Oh, Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu dong guys. Keren banget nih. Nah, Kak Titi sendiri untuk menjaga eksistensi, tadi kan versi dari zaman Ibu Jenny Rahman gitu zaman dulu. Kalau Kak Titi mungkin middle ya, di tengah mungkin. Nah, cara Kak Titi buat menjaga eksistensi Kak Titi, karena kan Kak Titi dari dulu banget tuh dari film I'm in Love, sekarang sudah ada di Tabayun gitu. Iya, aku sih terus mencoba menggali potensi diri aja.
nyoba, maksudnya inovatif ya. Kita tuh jangan cuma begitu-begitu aja, tapi kita nyobain berbagai karakter yang seru-seru. Aku kan udah mulai nyoba dari mulai dulu, yang coba jadi pemulung, pernah jadi jadi anak spesial juga, terus pernah jadi penyanyi dangdut segala macam. Jadi aku mencoba mengeksplor berbagai karakter gitu dengan berbagai cerita dan genre gitu, dari mulai komedi, drama, semuanya lah gitu. Jadi nggak pernah berhenti belajar, dan sampai detik ini aku masih terus belajar gitu, belajar bertemu dengan orang banyak juga, dengan acting coach juga. Jadi ya mungkin itu salah satunya kali ya, untuk menjaga tetap eksis ya. Nggak cuma itu aja, dan aku juga harus selalu menerima dengan tangan terbuka ke generasi-generasi baru gitu. Jadi bukan yang kita saingan nih, enggak, kita semuanya bareng-bareng sama-sama saling belajar ingin mengharumkan perfilman Indonesia. Jadi dari segala usia aku sangat terbuka gitu sama semuanya, dan kita juga jadi semakin semakin banyak mengenal hal-hal yang baru lagi gitu sih paling. Wow. Nah Bu Jenny nih, rahasianya nih karirnya tetap awet karena kan sudah 4 dekade ya di dunia entertaining. Saya nggak tahu kalau 4 dekade. Gimana sih Bu kunci rahasia awet karirnya? Dulu saya sempat juga awalnya tuh main sebagai bintang iklan ya. Tapi begitu saya terjun ke dunia layar lebar, film layar lebar, terus nggak tahu hati nuraninya langsung lebih memilih ke film layar lebar. Film layar lebar. Jadi saya udah nggak mau terima iklan, jadi memang saya main di layar lebar. Segala cerita memang saya coba untuk memerankannya dengan baik. Tapi begitu saya dinobatkan dan dipercayakan sebagai artis terbaik Indonesia pertama di tahun 80, di situ rasanya saya mendapat cambuk gitu. Oh berarti ini nggak main-main gitu kan, berarti saya harus lebih selektif lagi memilih peran, harus selektif lagi memilih cerita. Oleh karena itu sempat sih vakum 10 tahun lebih gitu nggak main film gitu kan, karena bingung ceritanya kok belum ada yang cocok. Apalagi saya merasa kehilangan sekali dengan sutradara-sutradara besar seperti almarhum Teguh Karya, Wim Umbo, Syuman Jaya. Jadi masih belum percaya gitu kalau bisa ditangani dengan yang lain gitu kan. Jadi akhirnya stop dulu deh, diam dulu. Kebetulan saya juga ada aktivitas yang lain di otomotif waktu itu. Wow, otomotif apa tuh? Saya dulu dipercayakan sebagai direktur komersil di sirkuit Sentul. Jadi urusannya sama otomotif, sama pembalap-pembalap gitu kan. Beda banget dunianya gitu kan. Jadi itu juga membuat saya asik, dan akhirnya film lama-lama saya tinggalkan gitu kan. Terus mulai lagi dihubungin, dan kebetulan cerita itu, ini awal-awalnya saya terjun lagi, cerita itu kebetulan ditawarkan oleh MD Film, yaitu di bawah lindungan Ka'bah. Itu pun juga tadinya nggak mau gitu loh, nggak mau. Tapi karena ini ceritanya cerita Hamka, saya pengagum Hamka. Dulu kalau Hamka di TV tuh, saya nonton di TV sampai kayak gini gitu. Akhirnya dibujuk-bujuk, ya main juga. Terus yang belum lama lagi, Air Mata di Ujung Sajadah, juga itu udah 10 tahun yang lalu, baru main lagi Air Mata di Ujung Sajadah. Sama Kak Titi Kamal juga ya? Sama Titi, sampai sekarang akhirnya kita mau ada yang kedua ya Bu? Keterusan lagi ya. Dan Air Mata di Ujung Sajadah udah dibuat yang kedua juga. Berarti kayak mistirnya kuat dong ya, Kak Titi Kamal sama Ibu Jenny Rahman. Sih sama Ibu, kita udah seneng banget. Terutama jajannya cocok ya. Ibu sering ngajakin selera makannya enak-enak, kayak wah ini nyobain apa dulu ya Bu, kayak sate-sate lah, apalah gudeg lah, pokoknya banyak deh Ibu. Jadi seru ya, jadi syuting tuh nggak cuma syuting aja gitu. Kita harus tetap lokasinya juga bikin enak sih, di Solo kan tempatnya kuliner. Iya, tempat kuliner benar. Jadi cocok banget, tapi ya nggak cocok untuk jaga badannya kali ya. Mungkin kan udah syuting Bu, capek kali ya, menguras energi gitu kalorin. Nah, untuk Ibu Jenny nih, melihat aktor dan aktris generasi sekarang nih, kira-kira siapa aktor atau aktris yang karirnya bakal seperti Ibu Jenny? Ibu Jenny melihatnya. Mungkin lebih kali ya, jangan seperti saya dong, harus lebih dari saya. Mungkin role modelnya di luar sana. Ya karena kan teknologinya udah jauh lebih memadai. Benar. Berarti harus lebih oke. Dan saya melihat generasi sekarang, terutama saya lebih dekat lagi karena memang bermain dalam satu film. Dan sudah beberapa film yang udah menjadi 3 film ya, sama Titi. Sama Titi Kamal. Ternyata memang nggak main-main anak-anak muda sekarang. Mereka cukup serius, cukup komit dengan karirnya.
Ya mudah-mudahan terus amanah dan selektif di dalam memilih cerita film. Karena pemain itu juga butuh sikap selektif sih ya, memilih cerita. Jadi nggak cuma kejar tayang atau kejar setoran istilahnya kan, tapi sikap selektif itu dibutuhkan. Memang harus all out ya kalau acting itu benar. Nah kalau Kak Titi sendiri nih, Kak Titi melihat aktor dan aktris Gen Z sekarang nih, kira-kira ada nggak sih satu nama yang potensi bakal di industri hiburan tuh dia meledak? Kemarin aku sempat nonton Komang tuh Keisha Alvaro ya. Keisha Alvaro. Itu bagus mainnya dan dia sebagai apa namanya waktu itu dia kayak stand up comedian ya di karakternya itu lucu gitu, lucunya lucu beneran dan dia juga serius. Terus selain itu banyak nama-nama kayak Biowan ya, bener nggak sih namanya? Biowan, Bio ya. Yes, Biowan. Itu juga bagus loh, dia beda-beda karakter. Waktu itu sempat di Sri Mulat juga, sempat di mana aku lihat, keren ya gitu, bisa memainkan berbagai karakter dan emang serius gitu. Jadi banyak sih nama-nama anak-anak Gen Z sekarang yang emang bagus gitu. Lutesha, benar. Aurora Ribeiro. Aurora juga bagus gitu. Jadi banyak lah gitu. Aku seneng sih melihat anak-anak sekarang yang semuanya begitu masuk ke karakter into banget gitu. Semangat banget ya. Gitu. Nah, kalian kan udah sampai di titik ini nih, membutuhkan proses yang panjang banget. Mungkin masing-masing masih ingat gak sih di awal kalian masuk ke industri ada momen lucu atau yang paling berkesan gak? Yang mungkin masih diingat? Mungkin Ibu ya, yang lucu-lucu Bu. Saya ingat sih waktu itu di masa sekolah saya tiba-tiba secara kebetulan diajak main film. Terus buat saya main film itu kok enak ya akhirnya, karena apa? Lebih senang main film daripada mendingan bolos gitu film gitu kan. Daripada sekolah gitu kan. Itu sih pengalaman saya dan waktu itu juga tidak berpikir secara komersilnya. Tapi lama-lama kok dibayar ya? Kok ditambahin lagi ya? Seru ya? Lagi ya bayarannya. Nagih ya? Terus nagih gitu istilahnya. Pada usia saya 14 tahun waktu itu saya udah main film. Wow. Rasanya bahagia sudah bisa memberikan sesuatu kepada ibu saya dari hasil keringat saya sendiri. Itu aja sih. Berarti awal mula peran Ibu Jenny tuh sebagai apa? 14 tahun itu? Waktu itu saya suka pulang sekolah main ice skating. Waktu itu di Senayan ada ice skating. Di situ ada yang buat film. Waktu itu bintang filmnya luar biasa, top banget ya, yang namanya Leni Marlina. Tapi nggak sombong, terus ngajak saya main, udah gitu. Jadi waktu itu memang saya cukup energik, cukup gesit main ice skatingnya. Ya zaman-zaman dulu katanya bisa kesini kesana gitu ya. Sementara harus belajar sama Leni Marlina, baru belajar main ice skating gitu. Dulu kita udah jago-jagonya di ice skating tuh, main sini sana. Dari situ terus besoknya saya diajak syuting lagi, itu aja sih. Tapi tidak pernah bercita-cita untuk jadi artis film tuh sama sekali enggak. Bahkan begitu orang tua saya tahu, terutama ayah saya almarhum, begitu tahu saya main film, saya mau dipotong rambut saya dicukur karena dia nggak setuju anaknya main film. Ya. Yang penting mungkin pendidikan dulu, mungkin gitu ya. Maunya sih seperti itu. Gitu. Nah untuk Kak Titi sendiri ada momen lucu nggak sih Kak yang masih diingat sampai sekarang di momen lucu di industri hiburan Kak Titi? Banyak ya, kayak waktu di Mendadak Dangdut juga kan aku kan santai-santai aja waktu itu. Aku tanya Mas Rudi ini 7 lagu nanti ada penyanyi benerannya kan? Aku kan cuma A I U E O doang kan, nanti suaranya suara orang. Enggak, ini suara kamu beneran. 7 lagu. Mana aku nggak pernah nyanyi, langsung 7 lagu. 7 lagunya juga beda-beda karakternya, dari mulai satu pop rock. Yang kedua dia udah kayak nggak ada cengkoknya sama sekali. Lagu ketiga itu mulai ada cengkok-cengkok sedikit, tapi dia harus kelihatan dia mendadak dangdut, baru belajar. Jadi nggak boleh terlalu kelihatan bercengkok di situ. Jadi tuh setiap lagunya karakternya beda-beda ada lagu yang pas adegan sedih, ada yang udah jago banget cengkoknya. Jadi 7 lagu ini tuh harus kamu kuasain ya. Iya, jadi nyanyinya harus pakai karakter juga dengan suara. Pokoknya berat sih gitu. Cuma ya seneng gitu ngejalaninnya karena syutingnya juga beneran di kampung beneran dan emang kayak di organ tunggal. Kayak biduan beneran gitu ya. Dengan baju yang ketat gitu ya. Dulu kan zaman dulu tuh zaman Mbak Inul, Mbak Uut Permatasari, Mbak ada Dewi Persik gitu-gitu kan. Jadi mereka ngikutin mirip-mirip outfitnya yang seperti itu, yang tren saat itu gitu. Jadi
wah ketat, pakai kerincingan. Nah itu momen berharga sih buat aku. Sama aku pernah waktu pendalami jadi pemulung, aku beneran bilang ke Pimpronya, tolong dong jangan kasih tahu ada aku di sini. Terus nanti aku pakai kayak apa namanya? Oh, karena udah terkenal Kak Titi Kamal gitu Waktu ya. itu sih lumayan ada beberapa yang kenal, jadi aku juga harus nyamar juga ya. Jadi aku beneran cari tempat rumah gitu di daerah mana ya waktu itu, di daerah pemulung gitu. Terus aku emang tinggal di situ, keluarganya juga nggak tahu gitu ya. Maksudnya aku boleh tinggal aja di situ gitu. Udah diatur sih sama dari PH-nya. Ya aku menyelami kehidupannya, makannya benar-benar yang dari mereka gitu, terus mandinya juga seng gitu, atapnya kebuka yang kayak gitu-gitu, jadi kayak Jadi pengalaman aku berharga semakin, juga ya. Jadi aku juga semakin menghargai semua hal gitu. Jadi seneng lah, pengalaman berharga buat aku. Wow. Oke nih, jadi tadi tuh aku abis stalk Instagram Kak Titi Kamal, yang case-case yang lainnya juga, udah mulai posting tentang project terbaru kalian. Itu dia. Itu dia, Tabayun nih. Boleh dong diceritain Tabayun itu menceritakan tentang apa sih? Iya, Ibu. Oh, Siapa nih? utama dulu. Enggak lah, semuanya utama lah Bu. Mungkin boleh Kak Titi Kamal nanti ditambahkan Oh, oleh Ibu Jenny. Ini berkisah, kalau dari point of view aku, ini seorang ibu tunggal yang bernama Zalina. Dia memiliki anak yang bernama Arka, 5 tahun. Tidak jelas bapaknya siapa gitu. Tidak jelas, masa lalu Zalina ini sangat kelam, sehingga tidak jelas dan jadi bahan gunjingan di kantor gitu. Dan Zalina ini jadi bahan gunjingan, gosip teman-teman di kantor. Sampai suatu hari, ya pokoknya Zalina ini karena masa lalu yang buruk, dia menutup hati untuk cinta. Sampai suatu hari ada seorang pemuda lajang, kaya raya, anaknya pimpinan perusahaan yang diperankan Ibu Yeni, Ibu Samira. Dia punya anak namanya Arlo, diperankan Ibrahim Rishad. Nah, anaknya ini jatuh cinta sama Zalina, padahal dia sudah dijodohkan dengan Arum yang diperankan Naysila Mirdad, yang memang mereka setara dari segi ekonomi, pendidikan, teman sejak kecil juga gitu. Dan Zalina tahu diri, dia merasa tidak setara gitu, dia minder. Nah itu nggak tahu tuh nanti akhirnya apakah Arlo akan mengejar cinta Zalina atau memang mengikuti restu orang tua gitu. Apakah nanti akan ada restu ke Zalina atau mengikuti restu orang tua dengan Arum. Nah Ibu Jenny tuh Tabayun sendiri tuh artinya apa sih? Mungkin masih awam untuk Tabayun itu segala sesuatu perbuatan dan perilaku kita harus bertabayun ya. Tidak seudon, tidak tipis kuping, mudah terpancing dengan hal-hal yang berita-berita yang negatif, tapi harus dicari dulu kebenarannya. Itu sih tabayun. Ya. Kalau saya sendiri berperan sebagai Ibu Samira yang punya pengalaman sebagai istri, tidak terlalu menguntungkan, bahkan dikecewakan, bahkan dikhianatkan. Kemudian dia tumbuh membesarkan anaknya setelah ditinggal suaminya. Nah, sehingga dia menjadi ibu yang dominan, mengharapkan anaknya itu punya masa depan yang lebih baik, bisa menjalankan usaha ini, memajukan usaha ini lebih baik. Oleh karena itu si ibu ini jadi overprotect kepada anak ini karena menginginkan anak ini punya pilihan, punya pilihan yang setara, yang baik, yang jelas bibit-bibit bobotnya. Itu sih message yang bisa diambil oleh penonton, bahwa tidak mudah untuk kita memilih jodoh itu, tetapi kita harus tahu dulu bibit-bibit bobotnya. Sehingga dia menjadi ibu bagi anak ini yang terlalu dominan karena ingin anak ini punya masa depan yang bahagia. Nggak salah juga, bener lah ya seorang ibu gitu. Jadi memang poin dari film ini tuh nggak ada yang antagonis, semuanya punya message sendiri, semuanya punya alasan sendiri. Alasan gitu. sendiri, benar. Nggak bisa juga kita menjudge orang itu gitu ya. Nah, kalian memaknai tabayun itu sendiri di kehidupan sehari-hari gimana sih? Oh, ini kata yang sangat penting di kehidupan sekarang, di mana arus informasi sangat terbuka luas, sosmed, apa segala macam. Jadi informasi tuh
nggak kefilter mana yang benar mana yang salah gitu. Jadi kadang kalau misalnya kita mempercayai ke sebuah berita tanpa kita mengetahui kebenarannya, jatuhnya kan jadi fitnah ya. Jadi gitu. seuzon ya. Kita nggak boleh seuzon juga sama orang. Kalau ada berita si ini begini-begini, kayak si sesimpel di kantor atau di lingkungan perumahan, si A begini gini gitu, nggak jelas nih asal usulnya gitu. Kita jangan percaya dulu sebelum kita bertabayun. Jadi kata tabayun ini penting banget untuk diaplikasikan kehidupan kita sehari-hari supaya kita juga menciptakan lingkungan yang kondusif. Benar. Apalagi kalau berita-berita itu negatif dan bukan Iya. ada kepentingannya sama kita, untuk apa ngurusin sih? Benar. Jadi lebih baik kita mengambil yang positifnya aja. Iya, benar. Kadang kan kita karena tidak bertabayun jadi salah paham ya. Jadi misalnya aku sering banget denger berita nih, kayak kemarin misalnya ada seorang nenek yang dikeroyok karena dikira dia melakukan hal yang salah gitu, padahal ternyata enggak. Itu kan karena tidak bertabayun dulu, jadi kita malah jadi melakukan hal yang salah kan gitu. Jadi memang penting harus bertabayun gitu. Emang kan namanya salah paham kan mungkin musuh terbesar juga manusia Iya, sendiri. kadang bisa jadi berakibat fatal kan, Benar. bisa mencelakakan orang lain karena salah paham gitu. Bener banget nih. Nah, dalam tabayun kan harus menghadapi isu yang cukup sensitif dan dalam nih. Ada nggak sih tantangan terbesar saat memerankan karakter dari masing-masing Zalina dan Ibu? Ada nggak nih? Setiap peran itu harus punya tantangan. Kalau nggak punya tantangan, saya nggak mau main. Oh gitu, bener-bener selektif peran ya. Iya, Memilih, selektif benar. peran dalam memilih peran, di dalam memilih cerita. Paling tidak ada satu tantangan buat kita bermain juga. Enggak statis gitu kan. Ada tantangan-tantangan yang berbeda lagi. Dan film itu juga harus bisa menyampaikan sesuatu message yang baik kepada masyarakat. Message yang positif sehingga penonton kalau keluar dari bioskop dia akan mendapatkan satu solusi Iya. atau ide atau Atau pesan gagasan atau ya. motivasi Ya. yang lebih Iya, baik benar. gitu. Benar-benar. Nah, kalau Kak Titi sendiri nih, tantangan terbesar Zalina tuh kan itu kan berbeda, bertolak belakang banget ya dari kehidupan Kak Titi Kamal gitu. Zalina ini kan dia tumbuh dia lahir di lingkungan yang sangat-sangat tidak kondusif buat dia gitu. Lingkungan yang nggak sehat buat Zalina gitu, dari keluarga yang kurang baik gitu. Nah, Dari tetangganya pun. iya gitu semuanya. Jadi dengan dia sudah menggantungkan harapan setinggi-tinggi langit lah, sama seperti semua orang ya. Kita ingin berubah, memiliki kehidupan yang jauh lebih baik ya. gitu. Benar. Tapi kehidupan itu, impian itu hancur dalam semalam. Itu yang terjadi sama Zalina. Nah itu lumayan berat, dan semakin aku mendalami karakter Zalina tuh, apa mungkin aku sensitif banget ya, semakin berat gitu. Semakin berat untuk begitu aku masuk, makin sedih, makin traumatis dan depresi gitu. Jadi ya dilema juga nih gitu. Tapi so far nggak ada ini nggak trauma kan memerankan Zalina Trauma tuh? sih enggak, cuma kasihan banget jadinya sama dia. Jadi aku nggak berhenti nangis sih setiap scene-scene-nya, dan ada satu scene yang sebenarnya di situ nggak nangis, cuma Tapi jadi keluar air mata. iya karena jadi- dengar reaksi dari dengar dialog dari karakter lain terhadap Zalina, dia mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, jadi menangis gitu. Jadi ada scene-scene yang seharusnya di situ tidak diperlukan untuk menangis, jadi menangis gitu. Tapi akhirnya jadi poin plus bagi sutradara kali ya. Oh, akhirnya kita Iya. membutuhkan itu. Gitu. Iya sih. Ngebayangin apa sih Kak Titi Kamal selain omongan dari lawan main gitu? Aku sih sebelum menerima tawaran film memang aku harus baca draftnya dulu. Aku harus feel dulu, aku harus suka dulu, dan kalau bisa sedihnya jangan sedih dipaksa, tapi kayak karena emang situasi. Jangan sedih karena skrip Iya, gitu ya. emang karena situasi kehidupan karakternya yang sedih gitu. Jadi supaya kita juga nggak kerja keras ya untuk mencari titik sedihnya gitu. Cuma emang kalau misalnya aku lagi dalam kondisi yang lagi happy banget, lagi ketawa-ketawa sama teman-teman pemain lain, nah itu agak berat tuh. Jadi paling aku nonton video-video sedih atau denger lagu sedih gitu. Moodnya jadi berubah ya kalau yang seneng. Untuk Kak Titi Kamal dan Ibu Jenny nih, film ini mempunyai pesan yang sangat dalam ya. Tadi juga kita udah diceritain tabayun itu seperti apa, kisah filmnya seperti apa, sinopsisnya. Tapi selama proses syuting, kalian ada pengalaman lucu nggak? Jadi mungkin biar nggak sedih-sedihan terus gitu. Kalau film Tabayun ini memang ternyata kemarin pas kita premier, kita nonton, itu tuh emang sangat balance sih, antara sedihnya juga dapet, Komedinya lucu komedinya juga ada. dapet, terutama di kantor gitu ya.
Terus ada gemes-gemesnya juga, romance-nya juga ada. Jadi ini memang tayangan yang ringan dan menghibur gitu. Jadi emang pas kemarin kita ke Solo ya Bu ya, sama ke Jogja, reaksinya juga untuk kita special screening juga alhamdulillah juga bagus gitu, kayak sampai yeay, ada yang tepuk tangan, ada yang apa. Jadi wah seneng Jadi juga happy ya, puas jadi gitu. mereka tuh ada yang nangis tapi ketawa, yang kayak gitu-gitu saat ada scene yang gemes-gemesnya. Jadi ya mudah-mudahan sih ini menghibur buat banyak orang gitu. Mudah-mudahan ya guys. Nah untuk Ibu Jenny sendiri nih ada pengalaman lucu nggak Bu selama syuting nih? Yang memang paling mengangankan tuh kalau di film itu suasana kebersamaannya ya. Suasana kekeluargaannya sesama pemain, termasuk juga tim kreatif lainnya. Seru-seru aja sih. Bahkan aja, kalau ya? kita lagi break juga ada aja Bercanda, ngebanyol-ngebanyol, iya. ketawa-ketawa gitu. Itu sih yang ngangenin di dunia film gitu. Kan banyak juga anak-anak muda ya Bu ya di film itu gitu ya. Chemistry Ibu Jenny nih masuk ke dunia anak muda gitu. Gimana sih pendekatannya Bu? Kalau saya dapat peran eyang atau dapat peran ibu, kebetulan saya dapat pemain tuh juga yang saya rasakan seperti anak saya sendiri. Bener. Jadi chemistry-nya juga dapat. Nah setelah Kak Titi Kamal dan Ibu Jenny baca skrip Tabayun nih, yang terlintas pertama kali di pikiran kalian tuh kayak seru banget nih, ini bakal seru filmnya kayak Air Mata di Ujung Sejadah, atau bahkan kayak aduh berat lagi nih ceritanya. Seru sih, seneng gitu. Walaupun memang banyak adegan beratnya, tapi banyak adegan ringan dan gemesnya juga gitu. Jadi ya mudah-mudahan penonton setelah nonton film Tabayun nih mereka bisa terhibur, nggak pengen lagi kayak mama aku tuh udah pengen 3 kali dia menonton. Ibu-ibu gitu seneng banget, dan ya mudah-mudahan mereka bisa nagih lagi, ngajak lebih banyak orang untuk menonton film Tabayun ini gitu. Dan pulang-pulang mereka punya message untuk selalu bertabayun di setiap keseharian gitu, dan tetap berdamai dengan masa lalu, seburuk apapun masa lalu, tetap bersemangat. Dan sebagai ini film perayaan juga untuk semua ibu di dunia ini ya, nggak cuma single mom, tapi seluruh ibu yang sudah berkorban untuk anaknya, berkorban waktu, banting tulang segala macam untuk anak gitu, untuk ini merupakan perayaan untuk seluruh ibu-ibu, wujud terima kasih kita semua untuk semua ibu-ibu gitu. Jadi benar-benar ibu-ibu di Indonesia nih wajib luar banget biasa nonton gitu. Ya wajib nonton gitu. Kayaknya ini filmnya relate untuk semuanya. Dan untuk kalau di pihak Arum yang jagain jodoh orang, ternyata banyak banget loh tim Arum yang jagain jodoh orang udah menunggu selama bertahun-tahun kayak gitu-gitu. Nah kalau Ibu Jenny sendiri nih membaca skrip pertama kali itu reaksinya apa? Pertamanya sih belum terlalu tertarik gitu ya. Tapi ada upaya-upaya dari produser, upaya-upaya dari sutradaranya, coba kita bermusyawarah, menganalisa sebuah cerita ini, kemudian tidak menutup kemungkinan juga pemain itu boleh memberikan satu gagasannya, ide-ide, pemikiran-pemikirannya, boleh nggak ada revisi-revisi atau koreksi-koreksi. Nah karena boleh nggak ada improvisasi lain? Iya, gitu karena kerjasamanya antara produser dengan sutradara dan pemain yang lainnya juga asik dan sama-sama saling terbuka, sehingga akhirnya oh iya ya saya memahami. Untuk itu saya mengambil cerita ini Tabayun. Oh wow. Untuk pertamanya belum gitu kan. Begitu yang keduanya bisa deh, pokoknya nanti kita ngobrol, kita diskusikan lagi, akhirnya ketemu sama-sama satu persepsi. Berarti peran penting dari pemain lain, dari sutradara itu penting. Ya. Karena dalam film itu satu pekerjaan yang kolektif ya. Kita nggak bisa bekerja sendiri, kita nggak bisa bermain sendiri, semuanya harus teamwork yang baik gitu. Kesatuan. Nah untuk Kak Titi Kamal sendiri nih, dalam sinopsis Tabayun itu kan digambarkan bagaimana karakter Arlo memperjuangkan cintanya nih ke Zalina. Percaya nggak sih ada cinta yang sebesar itu gitu in a real life? Aku tuh sempat juga baca ulasan yang dia bilang, jika memang laki-laki mencintai kamu, maka dia akan mengejarmu walaupun dia harus melawan satu dunia gitu. Jadi memang kadang kalau misalnya laki-laki
ya seorang laki-laki kalau dia udah suka sama satu wanita, memang dia akan mengejar dan mencari bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan wanita itu. Dan aku percaya sih ada dan banyak laki-laki di luar sana yang seperti itu. Jadi makanya kalau misalnya emang kadang ya kalau anak-anak zaman sekarang bilang di ghosting atau apa, ya mungkin sesimpel ya laki-laki itu mungkin memang belum terlalu tertarik gitu kayak gitu. Kecuali kalau dia udah tertarik, mau dunia pun melawan ya, harus dikejar, harus dapat gitu. Cuma ya itu resikonya setelah kita mengadakan special screening tuh banyak penonton-penonton yang nyari spek kayak Mas Arlo di mana ya gitu. Pengen cari spek kayak Mas Arlo gitu. Nyari cowok kayak gini udah jarang ya gimana. Berarti untuk kisah cinta juga untuk wanita-wanita di luar sana mungkin yang punya pacar gitu harus wajib banget nonton gitu ya. Iya, ini sih kayaknya bisa untuk semuanya ya, dari mulai single mom, seorang ibu, keluarga, anak-anak kuliah, ini bisa untuk semua usia gitu. Jadi karena ada percintaannya juga, ada gemes-gemesnya juga gitu. Jadi ya semualah gitu. Mudah-mudahan bisa menjangkau semua kalangan gitu. Bener banget. Nah, di film ini kan karakter kalian tuh berselisih ya, bisa dibilang ibu dari Mas Arlo, mungkin dari Zalina. Itu kebawa nggak sih? Itu gimana cara buat bangun chemistry-nya gitu? Kebawa nggak sih sampai keluar lokasi gitu? Memang emosi beneran gitu. Dari film Air Mata di Ujung Sajadah kita sudah beda kubu ya Bu ya. Beda kubu. Cuma memang kalau off cam, kalau lagi nggak syuting justru kebalikannya. Emang kita justru deket banget ya. Deket banget, seneng. Ya itu tadi ya, seneng kuliner bareng, seneng ngobrol gitu, bercanda-bercanda bareng teman-teman kru lain gitu. Jadi ya nggak ada kendala. Jadi nggak ada ini ya. Mungkin kalau Ibu Jenny Rahma sendiri ada nggak sih ngerasa kayak kebawa nih justru? Kebawa apa ya? Kebawa sekaligus pesan ya dari Ibu Samira ya. Karena dari lawan mainnya katanya cinta itu kan tidak bisa, siapa bilang cinta tidak bisa berkhianat? Cinta juga bisa berkhianat. Itu kan pesan juga loh, hati-hati loh bercinta itu. Cinta itu juga bisa berkhianat. Itu sih yang ada dialog-dialog itu akhirnya membawa pesan gitu loh. Iya. Baik buat saya maupun buat penonton mudah-mudahan. Benar-benar. Emang beberapa quote yang menarik ya Bu ya. Iya. Dari film banyak banget banget. Kayak aku punya 1000 alasan untuk mencintai kamu, tapi kamu cuma cukup punya 1 alasan untuk meninggalkan aku karena kamu memang tidak mencintai aku. Gitu tuh. Terus seburuk-buruknya masa lalu seseorang, dia tetap berharga di hadapan Allah. Kayak dan gitu. berhak Jadi, untuk bahagia. Semua berhak untuk bahagia. Ada juga dialognya Nay, bagus sekali. Kalian itu tidak boleh begitu. 1 jari kalian menunjuk orang lain, 4 jari kalian menunjuk diri kalian sendiri. Itu juga message juga gitu loh. Message, ya. Jangan main nunjuk aja gitu. Kalau kita nunjuk itu ke orang lain 1 jari, yang 4 jarinya ke diri kita sendiri sebenarnya. Jadi setiap peran tuh ada message-nya ya. Kata-katanya puitis, sinematografinya indah. Ya, saya sedang bekerja sama dengan Behave. Di sini produksinya Mas Roni. Sebagai produser dia tidak duduk diam manis, tapi dia sangat peduli, sangat care ke jalannya sebuah struktur cerita, terus ada keterbukaan dengan sesama pemain. Itu juga sih yang membuat saya jadi nagih lagi. Mungkin another project boleh lagi ya. Bintang favorit Mas Roni. Jadi produsernya itu baik hati banget gitu ya, sama kita tuh deket banget. Dan dia juga terbuka, welcome gitu loh. Dan dia bukan tipe produser yang duduk manis cuma ngitung keuntungan. Tapi dia mau coba juga mendapat ide-idenya dari pemain. Dan dia itu peduli. Kayaknya dia sebagai produser yang punya hati kali ya dalam membuat cerita gitu. Hati buatnya. Sehingga setiap kalimat, setiap dialog juga kena. Sehingga pemain juga maininnya enak gitu. Dia tuh membuat sebuah karya tuh dia anggap babynya ya Bu. Jadi dia pakai hati, semua dikasih terjun langsung. Dari mulai pengisi soundtracknya kan ada Nabila Elisa, Fabio Asher, Anggis Devaki. Semua tuh spesial dibuatnya. Ada yang pakai ini ya Bu ya, yang dari Budapest ya Bu. Orkestra ya. Orkestra kayak gitu-gitu. Semuanya benar-benar dibuat pakai hati. Jadi kita juga melihatnya wah senang kalau kita kerja sama seperti itu gitu. Senang. Jadi bukan cuma dari sisi komersilnya ya, tapi itu yang saya bilang suasana kekeluargaan dan kebersamaannya tuh erat sekali.
Seru ya. Nah, yang membedakan nih peran di Air Mata di Ujung Sajadah sama Tabayun ini apa sih? Nah, Bu Yeni beda sih. Menurut saya dapat tantangan juga yang berbeda. Iya. Kalau di Air Mata di Ujung Sajadah saya berperan sebagai eyang yang juga overprotect untuk anak cucu mantunya. Di sini saya juga dominan sebagai ibu yang mengharapkan masa depan anak saya itu baik, harus berhasil, harus bahagia, harus memilih bibit-bibit bobot untuk pasangan hidupnya. Jadi satu karakter yang berbeda buat saya, dan yang bahagia itu semuanya punya pesan-pesan yang positif. Ini pesan-pesan yang tersendiri gitu ya. Iya. Nah, peran Kak Titi Kamal ya dari Air Mata di Ujung Sajadah sama Tabayun ini apa sih yang dibedakan? Kalau Akila itu dia hidup dari keluarga yang ada mama papahnya, terus udah gitu dia beruntung dari segi ekonomi, dia berada, terus dia juga dia nggak punya trauma gitu, nggak depresi gitu. Kalau Zalina ini dia ya itu tadi keluarganya kurang beruntung, lingkungannya nggak kondusif untuk dia tumbuh, dan dia ada trauma dan depresi gitu. Jadi dari situ aja udah Beda terbentuk, banget ya. beda banget. Akila jauh lebih dari penampilan juga beda. Dia tuh juga kalau Zalina kan dia menggunakan hijab ya. Kalau Akila ini dia dari segi penampilan juga dia berbeda gitu. Semuanya ya, dari mulai mobilnya, apanya semuanya. Dan dia lebih ekstrovert. Kalau Zalina lebih introvert gitu. Jadi dari situ aja udah beberapa gerakan-gerakannya juga berbeda, dari ekspresi-ekspresi juga beda gitu. Jadi dua karakter yang beda. Ini karena Zalina juga perannya terintimidasi gitu dari Dia dari itu minderan mana-mana anaknya. gitu Dia ya. minderan tapi pinter. Zalina itu dari segi pendidikan dia pinter, punya prinsip gitu. Akila itu juga pendidikannya tinggi, dia ekstrovert, dia lebih vokal gitu, dia lebih dominan dibanding karakter yang Yumna di Air Mata di Ujung Sajadah, dia lebih berani gitu. Jadi dari situ aja udah beda sih. Oke, boleh dong Kak Titi Kamal Ibu Jenny promoin filmnya. Bareng-bareng apa Iya. Titi dulu? Bareng-bareng aja. boleh. Bareng-bareng aja Ayo, ya. kita bilang ya 1, 2, Apa? 3. Untuk Sobat Sobat Bintang, Bintang, jangan jangan lupa lupa nonton film Tabayun Tabayun. tanggal 8 Mei besok. Di rame-rame ya semuanya nonton ya. Seru banget, lucu, gemes, dan ada sedih-sedihnya juga. Nonton ya di bioskop. Ada kita loh nanti. Oke nih, terakhir nih. Tadi aku udah jelasin juga kita mau main quick question. Boleh. Fun question. Tadi Ibu Jenny udah nanya pertanyaannya apa? Contohnya ya. Contohnya Oke. mungkin tadi aku boleh ulang lagi kali ya. Yang pertama ini Kak Titi Kamal dulu kali ya. Kak Titi Kamal nih, ngadepin berita gosip langsung atau Iya. biarin hilang sendiri? Tergantung semengganggu apa. Kalau tidak terlalu mengganggu biarin aja. Tapi kalau misalnya mengganggu banget ya kita harus klarifikasi. Masih benar. Gitu. Biar nggak tabayun ya. Bertabayun. Lagi-lagi biar orang-orang tuh nggak boleh punya sifat tabayun gitu ya. Iya. Nah, Ibu Jenny sendiri nih, ngadepin berita gosip langsung atau biarin hilang sendiri? Kita menyadari sih hal-hal seperti itu juga merupakan sebuah konsekuensi kita. Tetapi apa yang sudah disampaikan oleh Titi, bahwa segala sesuatu itu tidak terlalu mengganggu harga diri dan martabat kita, ya diam aja sih lebih baik. Tapi Hilang mengganggu sendiri ya. hidup kita gitu ya. Kalau sudah Iya. menyangkut harga diri dan martabat kita, ya apa boleh buat kita hadapin Harus juga. klarifikasi. Iya. Benar banget. Nih, oke nextnya Ibu Jenny dulu deh boleh. Main film drama nangis-nangisan atau main film komedi kocak? Saya suka dengan drama-drama kehidupan karena di situ memberikan pesan yang positif. Banyak yang relate soalnya ya. Iya. Nah, mungkin Kak Titi sendiri nih ada jawaban lain kah? Aku Mungkin kayaknya berbeda. dua-duanya suka lagi. Aku suka semua genre ya, dari horor lah, action aku pengen coba sih sebenarnya. Oh, justru action ya. Komedi oke, drama oke. Aku mana aja, gimana nih jawabnya nih? Mungkin yang paling prefer banget deh untuk next project-nya Next Kak Titi project. mau ambil apa? Mungkin karena dari kemarin udah drama, komedi Jadi komedi. kali ya. Kangen komedi. Mendadak Dangdut Kangen 3 mungkin ya. dangdut, insya Allah sah, Barbie dulu-dulu tuh. Wow, oke. Mungkin Kak Titi dulu deh nih. Keluarga atau karir? Keluarga. Jadi ya memang karir itu sebuah penunjang buat aku, tapi tetap keluarga lah yang membuat kita berasa di rumah gitu. Keluarga juga yang jadi alasan Kak Titi masih eksis nih sampai Iya, sekarang benar, gitu ya. benar. Untuk Ibu Jenny sendiri nih, pasti jawabannya sama deh, tapi aku tanya lagi.
Keluarga atau karir? Keluarga tentunya ya, Tentunya karena benar. berkat doa keluarga juga yang bisa membawa karir kita baik. Betul banget. Suportif dari keluarga itu Iya. yang bikin terus eksis juga. Iya. Oke, nextnya Ibu Jenny dulu deh. Bersaing dengan teman sendiri atau diragukan oleh keluarga pasangan? Maksud Wow. pilih yang mana gitu? Yes, pilih yang Gimana mana? gimana? Iya gimana? Bersaing dengan teman sendiri atau diragukan oleh keluarga pasangan. Jadi ini bertolak belakang. Ada tentang cinta sama tentang persahabatan. Maksudnya mending pilih yang mana? Di Iya, film, di satu profesi. In a real life kalian gitu. Oh, di dalam. Saya nggak pernah merasa bersaing dengan siapapun, Iya. tapi yang paling penting saya bersaing dengan diri saya sendiri. Benar banget. Aku yang mana ya? Soalnya Dua-duanya nggak keluarganya mending juga ya. baik, keluarga pasangan juga baik dan bersaing juga aku nggak iya sama Nggak kayak ibu ngerasa ya. bersaing ya, justru. Kita semua bareng-bareng sih di sini gitu. Ya itu jawaban yang aman ya, bener-bener emang harus jawaban seperti itu gitu. Oke, terakhir nih, dinyinyirin netizen atau dinyinyirin mertua? Mendingan dinyinyirin netizen. Kalau dinyinyirin mertua nanti hubungannya jadi nggak baik ya. Oh, netizen kan kayak tadi, Netizen ya nggak udah usah nggak lah apa-apa gitu. Kalau salah ya klarifikasi. Bener-bener. Kalau mertua Ibu. bisa berdampak perceraian. Makanya jangan deh, mendingan ya kalau sama keluarga baik-baik aja gitu. Oke, thank you. Terima kasih ya. Tepuk tangan dulu. Terima kasih Kak Titi Terima kasih Kamal. Tablet Bintang. Terima kasih Tasya. sama-sama Terima dengan kasih Ibu Jenny kesempatannya. Rahman. Udah mau main-main ke Tablet Bintang. Nanti Iya. kalau ada Tabayun 2 sama Iya, Air Mata di amin. ujung sajadah, main lagi ke sini Amin, ya. amin. Makasih banyak Nanti ya. info Sukses aja. ya. Tablet Oke Bintang. guys, sekian dulu dari obrolan kita hari ini. Seru banget, harus banget kalian tonton nih. Dan filmnya juga udah tayang besok di bioskop serentak di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa tonton Bincang Bintang di YouTube channel Tablet Bintang. Bye! Dadah.